ini dibutuhkan yang namanya kerjasama teamwork, yang bersinergi, yang dimana komunikasinya dua arah. Nggak bisa kita satu arah aja, perintah aja. Tetap kita harus memposisikan teman-teman yang di lapangan. Itu Pak. Kalau saya sih jalannya seperti itu saja. Jadi kita yang saya terapkan teamwork, ya support tim. Kalian punya problem apa? Ayo gitu kan. Ketika kalian sudah mentok, share itu kalian punya resiko gitu kan. Share kalian punya masalah. Supaya apa? Supaya bisa segera diambil keputusan. Contoh nih kalau di sini ya. Ketika terjadi kebetulan kita habis meeting ini sama teman-teman kepala cabang. Nah, jadi kita tadi meeting performance bulan Juli. Jadi kemarin ada penurunan di pickup, tapi artikel kita bagus. Nah, nanti kita tanya tentang kontribusinya. Irfan ini gimana nih kan gitu. Terus selanjutnya dari teman-teman kepala cabang. Nah, obrolan kali ini kita dengan yang cukup fenomenal nih. Mas Made ini masih muda, tapi sudah jadi kepala cabang. Kita tanyain gimana sih dulunya, kenapa dia bisa jadi kepala cabang dan ditempati di Jogja. Sebelum di sini gimana Mas Made? saya di Semarang. Di Semarang atau di Kelipan juga? Di Kelipan juga. Oke, luar biasa ya. Jadi yang berarti dari Semarang, waktu itu kepala cabang juga? Kepala cabang Mas. Oke, bisa diceritain dulu awal mula mungkin sekolahnya, awalnya gimana Mas Made? Ya, kalau saya boleh cerita memang perjalanan hidup ini Panjang ya? panjang butuh proses. Hanya memang benar ada istilah atau quote, nggak ada yang instan gitu kan. Gitu. Sekelas mie instan aja masih dimasak. Iya, betul. Masih harus gunting gitu kan, dan harus direbus dan sebagainya. Sama, saya juga berawal dari nol ya. Dari zero mungkin sekarang belum hero sebenarnya. Wah, ya sudah dong, sudah kepala cabang. Belum Pak. Kalau orang cita-cita saya ingin jadi direktur kan. Wah, istimewa. Ya, jadi saya memang saya dibesarkan dari keluarga sederhana, sekolah Di mana Mas? di Surabaya Pak. Jadi Wah, Retan aja. ya, Retan. di Surabaya. Iya, Surabaya. Jadi memang saya sekolah pendidikan formal ya normal aja seperti biasa. Saya SMA di Surabaya di juga? Surabaya juga. Kuliah juga di Surabaya. Oh, kuliahnya di Surabaya di mana Mas? Di UPN saya Pak. UPN Surabaya, oke. Ambil apa dulu? Dulu saya di Adbis Pak, administrasi bisnis. Administrasi bisnis, oh istimewa. Dulu kan dari swasta, sekarang Oh, negeri. ya sekali saya negeri. Dulu kalau saya nggak punya UPN itu universitas paling negeri. Oh iya. Ternyata beneran negeri Oh sekarang. iya, betul. Ya. Oke. Nah, jadi setelah lulus kuliah juga ya kuliah ini kalau boleh dibilang itu cukup lama ya Pak kelas saya. Karena memang waktu itu saya belum berpikir untuk apa namanya dunia kerja. Pikirnya masih ya seneng-seneng gitu kan. Ya. Akhirnya saya baru tahu ketika lulus kuliah Pak. Oke. Lulus kuliah sama aja S1. Saya belum punya skill gitu kan. Oke. Fresh graduate. Fresh graduate gitu kan. Di Surabaya juga ya? Di Surabaya juga. Lama sana sini sampai 3 bulan sehari bisa 5 sampai 7 lamaran ya. Cuman proses wawancara doang, gitu kan. Dan waktu itu saya punya mindset bahwa saya harus bekerja di back office gitu Pak. Saya nggak tahu, saya belum punya passion itu untuk jadi marketing. Tapi akhirnya setelah 3 bulan saya memutuskan. Yang pertama kali yang diterima itu yang saya ambil, apapun itu. Bukan karena menyerah ya? Bukan karena saya juga harus sudah Untuk teman-teman yang saat ini sedang menempuh di bangku kuliah, apalagi di semester terakhir, jangan pernah berpikir bahwa Anda ini idealis kalau sudah lulus sekolah, meskipun itu Anda seorang sarjana, tetapi kita semua nih, bukan hanya Mas Made yang sekarang jadi kepala cabang Kelipan Finance ini, tetapi kita semua yang kepala cabang di Suzuki ini pun juga melalui sebuah proses. Jadi sebuah pengalaman, sebuah jabatan itu harus ditempa dan dititi dari awal, dari bawah. Jadi tolong jangan idealis supaya Anda tetap bisa berkreasi dan berkontribusi sebaik mungkin. Nah, jadi ini tadi sekelumit pengalaman Mas Made awal-awal pada waktu lulus kuliah dari Universitas Negeri yang sekarang dinegrikan ya, Surabaya ya. Oke, terus gimana lagi? 3 bulan beliau ini mencari kemana-mana, akhirnya ketemu yang pas, artinya pertama dulu, yang akhirnya ditekuni sampai dengan sekarang. Ya. Saya lanjutkan Pak. Ya. Jadi memang saya bersyukur waktu itu diterima BRI ya. Saya sebelumnya belum pernah tahu bagaimana proses BRI mobil bekas berarti ya? Iya, BRI Finance ya waktu itu. Tapi setelah saya proses rekrutmen yang juga begitu cukup panjang dan profesional, akhirnya waktu itu kepala cabang memberikan selamat. Selamat, kamu terpilih menjadi seorang marketing dari sekian puluh kandidat yang kita terima. Ya, pede dong, bilangnya dong. Saya cukup bangga waktu itu. Ya. Saya ini apa sih kan gitu waktu itu kan. Tapi akhirnya saya waktu itu diberikan kepercayaan. Dan memang saya akui waktu itu BRI profesional
ketika saya masuk, saya di training di semua divisi, bahkan saya cuma seorang ibaratnya sekarang kalau di dealer itu sales ya, kalau di leasing itu marketing Pak. Jadi memang saya di posisi di market eksekutif di Yuskar Pak. Tapi memang momen waktu itu situasi dan kondisinya juga masih belum settle ya. Ya. Tahun berapa Mas? 2007 Pak. 2007. Saya lulus 2006, 2007 itu langsung dapat. Waktu itu saya masih di Yuskar dan waktu itu juga masih expand. Oke. Bapak alas saya. Ya, betul alas. Tapi ya dengan apa namanya? Dengan saya punya direct SPV yang waktu itu docking, nge-drive dengan cukup agresif ya Pak. Akhirnya ya saya bisa melalui. Memang kuncinya adalah itu tadi ya. Dalam semua hal apapun, dalam situ apapun, memang kita nggak boleh yang namanya kehilangan momen. Kita harus benar-benar bisa memanfaatkan momen. Ya. Karena kalau kita sudah ibaratnya sudah kehilangan momen, ya itu akan susah lagi. Jadi Tidak mustahil artinya. betul. Akhirnya dalam perjalanan itu saya memang nggak lama di BP, cuma 1 tahun Pak. Oh 1 tahun aja. 1 tahun. Tapi itu benar-benar Tapi ilmunya menempa luar biasa ya. Ilmunya dapat. Oke. Karena di Yuskar itu kan banyak sekali parameter. Ya, parameter dan trik-intrik di sini banyak banget. Salah satunya nanti Pak Andri Pras biar bercerita tentang mobil bekas. Ya. Karena dia pelakunya. Pelakunya trik dan intrik. Yuk, terus gimana Mas Badi? Nah itu setahun kontrak saya berpanjang. Itu tadi akhirnya ada lagi tawaran kesempatan waktu itu. Ya, sudah mulai experience ya, pengalaman ya. Ini ada kesempatan di Indonesia Auto Finance waktu itu. Oh, terus di Niaga waktu itu baru mekar-mekarnya juga di Niaga ya. Dan tidak susah juga waktu itu karena Niaga waktu itu masih pakai branding Saseka Gelora Finance. Oh, oke. Ya, jadi memang Saseka Gelora Finance itu dulunya adalah perusahaan pembiayaan yang difokuskan untuk alat berat sama sewa guna lahan. Oh gitu. Ya, jadi dibeli sama Niaga dengan expand ke Mobil baru. mobil otomotif ya, mobil baru ya bekas. Oke. Tapi memang nggak gampang karena orang nggak familiar ketika saya kunjungan ke Surabaya dan kita manfaatkan momen yang ada, kita bisa meyakinkan ke teman-teman dealer maupun showroom ya bisa semut Pak. Tapi memang ada batu kerikil wajar lah. Ketika kita bilang kita dari Niaga Pak, gitu kan PO-nya keluar Saseka Gelora Finance. Oh, oke. Sempat juga itu Pak. Ini bener yang mana ini kan? Dipikir saya ini abal-abal kan, sudah bawa BPKB gitu, cair apa enggak gitu. Ya. Tapi pernah itu dibatalin gitu kan. Oh, pernah ya ngalami hal kayak gitu ya? Batalin, akhirnya nggak percaya dia harus tahu kantornya gitu kan. Tapi ya itu ada suatu proses ya Pak. Oke. Karena mereka semuanya berjalan seperti itu. Nah, ini dari Mas Madinya dulu nih, pengalaman selama di Jawa Timur dulu di awal-awal mungkin kepala cabang kita mau sedikit sharing dengan Mas Madi. Boleh, Pak Isbadi mungkin? Oh, iya. Yang juga jauh pengalaman. Oke, saya mau tanya nih Pak Madi. Kalau kita lihat kan karirnya semut ya. Nah, mungkin yang saya tanyakan adalah itu gurunya itu dia punya guru apa dan cara maintenance-nya dulu sehingga sampai sekarang seperti ini. Ya. Terima kasih. Wah, pertanyaan berat banget. Belum udah berat banget sih. Ini Gimana, Mas Madi? terima kasih nih senior kita semua ini, ya Isbadi nih. Pelaku Sesepuh. Sesepuh, bukan senior Pak. Sesepuh. Udah mbak, mau mbak. Memang kalau bicara goals itu saya juga ketika itu dapat apa namanya, saya dapat docking dari waktu ketika di BFI produk saya atau supervisor saya. Jadi ketika dia bilang kamu kalau sudah mutusin di dunia kerja, berarti kamu juga harus memiliki namanya karir. Ya. Nah, kamu sudah memiliki karir, berarti kamu harus punya target. Ya. Goals ya. Goals kan? Target. Kamu sekarang jadi market eksekutif itu mau berapa tahun? Terus mau naik jadi level supervisor itu targetnya juga berapa tahun di situ. Terus ketika kamu dari level supervisor, kamu mau jadi kacak itu di level supervisor itu juga berapa tahun. Nah, itu sangat menyenangkan saya itu Pak di BFI itu. Akhirnya itu saya ternyata benar Pak. Ketika masuk Niaga Auto Finance dengan melihat situasi dan kondisi waktu itu, wah ini saya kayaknya bisa nih. Saya minimal 4 tahun saya bisa jadi supervisor. Ya memang Harus men-challenge diri sendiri ya. Kasih schedule, kasih goals, challenge diri sendiri bahwa saya nanti harus bisa jadi supervisor ya. Istimewa, luar biasa. Tapi memang pengalaman saya pertama kali keluar kota itu adalah di Madiun. Oh, Surabaya Madiun mah 2 jam ya. Iya. Tapi 3 jam lebih loh. Tapi sama Pak, itu waktu itu di Niaga Auto Finance tetap. Jadi Madiun itu adalah pos baru, baru ya. Padahal belum cabang, masih hidup Kediri. Sampai waktu itu direct pimpinan saya itu menyampaikan, kamu Madiun yang sebagai koordinator CMO Pak, Ya. bayangin bayaran
gaji CMO, ya enggak. Tapi jadi impor di kantor. Gitu kan, ya enggak. Tapi ya saya ambil. Ya, udah, ini kesempatan kan. Ya. Siapa tahu nanti ada jalan. Terus saya lanjut Pak, saya mau tanya lagi. Sorry sempat. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pak Isbani. Lagi nih, Pak Medi kan di final ya, kita di sini. Ya. Sebenarnya kan sedikit kontradiksi. Betul. Ya. Saya ingin tahu satu kalimat untuk kita ya. Taklimat berarti. Satu kalimat, jadi pandangannya orang lain terhadap orang sales seperti apa? Wah ini mendiskreditkan. Sama ketika saya jadi CMO Pak, sampai saya jadi SI maupun dia, saya itu kan ada target. Ya itu yang saya pikirkan dulu ketika jadi CMO. Saya nomor 2 itu. Ya. Sorry Pak, namanya kantong. Ya, ya. Itu saya nomor 2 Pak. Kadang kan ada orientasinya cuma order bebas gitu kan, tapi nggak target. Ya. Tapi kalau saya punya Karir dulu mau ngejar karir. Iya, saya target 6. Saya harus bisa dulu nih. Pasti kantong itu begitu. Ya. Itu saya lakukan. Itu saya lakukan. Jadi yang dipikirkan targetnya jangan duitnya dulu. Kadang-kadang kan ada orang apa? Satu ini ada kesempatan ada kantor 1, 2 habis itu dia sudah tidak ngejar targetnya. Berarti kalau ini ngikut ke targetnya dulu. Iya. Nah, mungkin sama dengan yang sebelah saya ini. Mari kita saksikan berikut ini. Ayo. Mungkin kalau kita kan tadi bicara sukses terus, pertanyaan saya ada dua. Satu, bagaimana cara seorang legend Pak Madi di saat berbulan, di saat kan pasti mengalami. Iya. Satu lah. Satu. Iya. Apa yang Pak Madi lakukan? Satu. Pertanyaan kedua, ini kan sudah di penjara di Ipan. Setelah itu mau kemana? Jangan menjebak dong. Pertanyaan menjebak. Pada saat jatuh aja dijawab dulu. Pada saat turbulensi. Ya. Jadi itu pasti terjadi ya Pak. Betul. Ya. Ngalami lah, semua orang pasti Pasti mengalami. mengalami, walaupun orang itu adalah orang yang mungkin apa namanya Hebat sekali. hebat sekalipun pasti mengalami itu ya Pak. Entah itu di faktor politik kan, Ya. kan? Ataupun memang faktor itu tadi nggak jualan. Berbulan biasanya kan itu Ya. target, terus mungkin di marketing kalau yang di bisnis biasanya ada yang customer nunggak. Ya betul. Ya FID-nya segala ya. Dulu waktu Duitnya saya, hilang. dulu waktu saya di Yuskap juga kadang-kadang BPKB-nya juga threshold. Pak pernah Pak itu Pak. Waduh iya, itu PKB saya. Dan itu Pak, itu yang punya ketemu ya. Dan itu memang nggak bisa kerja, nggak bisa tidur gitu ya Pak. Tapi ya bagaimanapun juga itu masalah ya Pak. Kalau teorinya memang ya kita harus hadapi masalah, jangan sampai mencari masalah. Ya. Seperti itu. Tapi saya waktu itu ya untungnya saya itu di dekat senior atau pemimpin yang bijaksana. Ya. Jadi ketika ada belum ada masalah, ketika saya minta way out itu selalu bijaksana dan tidak menjerumuskan malah. Dan Tapi Anda bertanya. Kalau keren berarti. ya Anda bertanya. Ini salah satu kunci juga ya. Ya. Mungkin buat para leader juga yang menonton channel ini bahwa apabila ada anak Anda atau bawahan Anda meminta way out atau saran, jadilah Anda seorang pemimpin yang saya tidak berbicara Anda pinter atau mampu, enggak, itu nomor 16. Tetapi jadilah Anda menjadi friend dari anak buah atau bawahan Anda yang meminta sebuah way out. Karena kadang-kadang way out itu bisa diselesaikan dengan sebuah experience yang dialami. Ya kan? Nah, contoh juga tonton di YouTube saya yang pilot boy. Itu sama. Jadi sebenarnya semua pilot itu sudah mengalami pendidikan. Misalnya Anda pilot maskapai A, semua mengalami pendidikan, tetapi dalam menghadapi sebuah turbulence itu biasanya handlingnya beda-beda. Nah, dari situ dibutuhkan kepiawaian atau di situ tidak ditemukan di sekolah. Nah, kebetulan Mas Madi ini pada saat dia menjadi middle manager mendapatkan seorang mentor atau atasan yang bisa memberikan layout ataupun memberi guidance. Nah, pastinya buat Mas Madi si atasan ini akan diingat sampai sepanjang masa. Betul. Karena akan sangat berkesan. ya Kan gitu. betul Pak. Jadi memang saya itu baca buku jarang Pak. Jarang mengenai leadership itu saya baru baca ketika saya diploma di DPR. Saya ingin kamu baca masalah leadership itu baru saya baca. Dulu itu saya learning by doing Pak. Learning by doing ya. Bagaimana saya mengamati atasan saya berbicara di depan orang banyak. Oke. Terus saya nggak pede Pak. Di depan orang banyak udah gini kaki Pak, udah gini tangan. Tapi saya amati ketika ada pimpinan, ketika ada di depan orang banyak bagaimana dia menguasai. Ya, audiensnya. Iya benar. Nah itu saya learning by doing. Oh gini caranya. Oh gini caranya. Ketika begitu juga dengan visit ke dealer, apa yang diomongin, itu saya tiru Pak. Oke. Terus saya aplikasikan dan ternyata ya memang berhasil Pak. Jadi itu learning by doing. Diimplementasikan ya, jadi lihat metodenya. Tapi terkadang gini, dengan adanya kayak gitu otodidak atau learning by doing kayak gitu, akhirnya stylenya mentormu kamu capture istilahnya kan gitu. Hampir mirip-mirip seperti itu ya. Iya. Hasilnya. Jadi tetap
saya modifikasi Pak. Iya, iya. Karena kadang-kadang kan karakternya beda. Berarti hampir sama rata-rata. Kita semua punya ATM, Pak. Iya, Mati, biru, modifikasi. Meningkatkan Semarang. Oh, meningkatkan Semarang ya. Ya memang motivasi saya adalah saat ini yang nggak lain adalah satu ya maju ya. Betul Pak. Karena bicara kita bekerja sekarang, perusahaan itu kan rumah kedua kita ya. Betul. Jadi rumah pertama adalah keluarga. Ya. Rumahnya tetap Pak. Pertama adalah keluarga. Nah, saat ini saya hidup begitu keluarga dari perusahaan rumah tangga bersama. Jadi mau nggak mau ya resiko dan dari perusahaan ya tetap Diambil ya. harus ambil, dan saya sobat saya lihat juga masih wajar ya. Jadi tidak ada something lagi sebagai apa namanya pusat organisasi aja. Ya. Nah, jadi insight yang terus kita capture, kita ambil, kita amati bahwa kalau kamu mau berhasil atau mau sukses di dalam keluarga, kamu juga harus berkontribusi yang positif di dalam perusahaanmu. Jangan sampai kamu bekerja itu setengah-setengah. Jangan sampai kamu menyepelekan pekerjaanmu. Kalau kamu tidak mau ambil dari pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah bekerja di tempat itu, kan gitu. Betul, berarti kerja itu harus sungguh-sungguh. Target itu harus dipenuhi. Bahwa target itu jangan dibuat main-main, karena di belakang target yang Anda achieve tentunya ada rezeki buat anak istri kita semua, kan gitu. Sama keluarga kita semua tentunya. Nah, ini sebenarnya contoh nyata real dari seorang kepala cabang. Nah, dari Semarang tadi terus pindah ke Jogja itu tahun berapa Mas Madi? Saya tahun 2020 Pak. Tahun 2020 ada di sini. Gimana kesan yang pertama kali dari Semarang yang luar biasa masuk ke kota Jogja, gimana kesan dan pesannya bagi teman-teman? Biasa ya menurut saya Pak, karena saya punya pengalaman itu dulu Surabaya, Madiun, terus Purwokerto. Oh, oke. Purwokerto saya pernah macam lagi Pontianak Pak. Oh, pernah ke Pontianak juga? Ya. Jadi kan 3 kota ini umuran yang anti mainstream lah. Ya, betul. Surabaya sangat luar biasa, Semarang luar biasa, ditanam di tempat-tempat yang airnya tenang lah ya. Akhirnya masuk Semarang kan udah terbiasa Pak, kota besar sama kayak Surabaya. Ketika pindah lagi Jogja ya nggak ada masalah Pak. Oke. Karena kebetulan di tempat sebelum-sebelumnya sangat mendukung ya. Coba kalau tetap di Pantura. Ya memang ini juga ada lagi inputan ya buat saya senior saya di sini Pak Rizky ya. Memang kalau kita bekerja ya kita harus mempunyai prinsip atau sifat sense of belonging. Oke. Punya tempat kerja itu. Bagaimana juga kan saat ini tempat kerja saat ini itu adalah yang sudah Periuk nasi kita. betul. Jangan sampai kita itu sudah makan beri yang sama kita pecahin. Ya. Kalau saya setiap briefing itu saya selalu bilang gitu. Kalian harus punya sense of belonging, harus punya sense of crisis terhadap kalian tempat kerja saat ini. Ya, kalian menghidupi anak istri dari tempat kerja itu, tolong itu tadi masalah target Pak. Oke. Kalian dibayar tepat waktu itu. Ya betul. Tadi ya Pak Rizky pernah bikin video ya. Saya itu Ya, gitu. benar ya. Jadi memang nggak boleh kalau nggak jualan Ya, gitu kan. betul. Seperti itu. Tak gajinya tepat waktu, kamu nggak tepat sama kita. Iya. Ini kita nggak salahnya dalam melakukan wawancara atau podcast ini untuk teman-teman semua. Kita ketemu seorang insan yang benar-benar pengen maju satu. Yang kedua benar-benar konsisten dan komitmen dengan targetnya. Karena menurut beliau di balik itu semua pasti ada istilahnya secerca harapan yang buat diri kita sendiri. Jadi jangan berharap dulu, tapi berikan kontribusi kita dulu kepada perusahaan kita. Nantinya akan mengikuti ini. Ini jarang personil yang berpikir seperti itu jarang. Karena kadang-kadang apalagi anak-anak sekarang, gajinya berapa Pak? Dapatnya apa Pak? Kerjanya suruh apa? Betul. Nah, gitu kan? Sering alami kayak gitu, apalagi anak milenial zaman sekarang. Tadi Pak ya, kalau kita bicara SLA tadi masalah speed ya, kalau di sini bicara SLA. Terus bagaimana kita monitornya? Ini dibutuhkan yang namanya kerjasama teamwork yang bersinergi, yang dimana komunikasinya 2 arah. Nggak bisa kita satu arah aja, perintah aja. Terus kita harus memposisikan teman-temannya di lapangan. Itu Pak. Kalau saya sih jalannya seperti itu satu. Jadi kita yang saya terapkan teamwork, ya super team. Kalian punya problem apa? Ayo gitu kan. Ketika kalian sudah mentok, share itu kalian punya resiko gitu kan. Share kalian punya masalah. Supaya apa? Supaya bisa segera diambil keputusan. Contoh nih Pak, kalau di sini ya. Ketika terjadi ada aplikasi, teman-teman CMO survei, ketika itu ada deviasi, mereka itu langsung telepon CA, telepon saya, gitu kan, Pak ini namanya nego Pak, gitu kan, Pak ini nego sekian, insentif sekian, contoh nih Pak ya, terus di CA, di kredit,
Pak ini BKR tidak ada, adanya ini, gitu kan? Bisa nggak? Solusinya apa? Solusinya apa? Jadi komunikasi itu paling penting. Komunikasi dan koordinasi memang saat ini yang paling penting. Tapi apakah mudah? Enggak. Nggak mudah. Karena kadang-kadang ada yang masih teman-teman di lapangan itu yang masih kelewat. Akhirnya 2 kali kerja lagi. Tapi semua itu diciptakan sama leadernya, tergantung leadernya. Bagaimana caranya kita membuat nyaman anak-anak kita supaya dia juga bisa komunikasi ke arah ke kita. Kadang-kadang karena tidak adanya komunikasi atau lebih parahnya kalau komunikasinya yang buntu di cabang tersebut, maka untuk achievement target sangat kurang sekali. Ciptakan kegembiraan di cabangmu supaya teman-temanmu sangat produktif, anak-anakmu sangat produktif karena yang menciptakan kegembiraan itu kita. Nah, kodanya itu kita sebagai atasan. Semua di bawah itu tergantung kita. Kalau kita ini suntuk, sumpek, tidak memberikan solusi selalu ya tidak memberikan backup, akhirnya bawahan kita tidak akan memberikan input buat kita, mandek itu semua. Buat senior-senior saya atau buat teman-teman sales ya, bahwasanya ada 4 kalau saya bisa ambil kesimpulan ya. Yang pertama itu tadi, jangan sampai kita kehilangan momen. Oke. Momen itu sangat penting. Ya, Artinya jangan menunda-nunda. Ya, betul. Itu penyakit memang ya. Ya. Penyakit semua. Kadang saya juga seperti itu. Tapi saya ingatkan sekali lagi setiap pagi saya nggak boleh menunda-nunda. Yang kedua adalah attitude. Ya. Oh ya. Sebagai seorang marketer atau sales, kita harus punya attitude. Attitude yang baik dong, ya. Disiplin. Ya. Disiplin. Nah, coba apa Mas? Disiplin. Nah, disiplin. Betul, attitude yang baik salah satunya disiplin. Betul, betul. Terus yang ketiga adalah skill. Oh ya, skill. Kita mau nggak mau kita harus tetap improve, kita punya skill. Ya. Apalagi sekarang sudah revolusi industri 4.0. Ya, soft skill, hard Mau skill. nggak Ya. mau ya kita harus ikut Ya. digitalisasi. Betul. Contohnya yang terakhir adalah knowledge ya. Ya, kita gimana kita bisa mau closing kalau kita nggak paham, kita punya Betul. produk Pak. Ya, Gitu produk knowledge, pengetahuan kita harus ngerti. Salah satunya tonton channel YouTube Suzuki Sumber Baru Mobil Official Channel. Ada lagi nggak Mas Made? Yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa. Kalau berusaha aja tanpa berdoa itu adalah sombong. Iya. Dan kalau berdoa aja, kalau nggak berusaha ya ngomong kosong. Ngomong kosong. Seperti itu. Orang itu udah kan. Keren. Terus itu aja Pak. Gitu ya, terima kasih Mas. Keren Mas Made. Tadi